Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku Jumat Wage dimanapun Anda berada. Materi kali ini tentang sebuah alasan ya. Nah, ini kenapa harus saya bahas ya. Sebenarnya tidak usah dibahas. Tetapi dari komentar teman-teman ini, maka saya kalau tidak bahas itu ya kebangetan gitu. Ya, sehingga teman-teman ini nanti bisa paham dan dapat memahami, sehingga bisa mengaplikasikan ya. Jadi banyak teman-teman itu yang berkomentar ya, bahwasannya untuk melakukan sebuah laku tirakat ini banyak alasannya. Yang alasan tidak bisa keluarlah, yang alasan apa ya, tidak ada waktu untuk tirakat, yang alasan penyakit emah lah. Itu kan semua alasan semua. Kalau alasan itu masih menghantui Anda, masih ikut terlibat dalam segala urusan Anda untuk melakukan perjalanan spiritual, hasilnya yang ada ini adalah untung dan rugi gitu. Ya, itu adalah salah satu kelemahan dari diri Anda yang dipengaruhi oleh pikiran Anda. Ya, jadi Anda sebelum bertindak, Anda sudah mikir duluan gitu. Untung ruginya saya melakukan, katakanlah saya puasa weton, untung ruginya apa? Nah ini kan alasan ya, saya puasa mutih, untung ruginya apa? Sehingga pada saat Anda sudah melakukan tadi ya, dengan keterpaksaan, hasilnya zong. Saya sudah melakukan tirakat, saya sudah melakukan wirid, tetapi hasilnya zong. Ya karena ini, karena banyak alasan ini. Ya, alasan ini akan membelenggu Anda, akan membelenggu ruang gerak Anda. Misalkan Anda mengamalkan sebuah pagar gaib ya, atau membuka aura, Anda mendawamkan ini wudhu ya tanpa batal. Katakanlah teman-teman itu bekerja. Bagaimana kalau bekerja? Apakah saya bisa menjalankan? Nah ini kan alasan ya, ini kan alasan gitu. Alasan untuk apa? Untuk Anda tidak mengerjakan gitu. Inilah yang Anda harus ubah, alasan-alasan ini. Ini alasan-alasan ini apa? Sebenarnya ini tubuh Anda yang tidak terima ya, tubuh Anda, fisik Anda ini loh ya, fisik tubuh ini tidak terima diperlakukan seperti itu. Tidak terima diperlakukan, atau istilahnya nanti dikendalikan oleh rasa Anda, tapi ingin dikendalikan oleh pikiran Anda, pikiran yang selalu pada pertimbangan untung dan rugi ya. Tolong dipahami ini ya, untung dan rugi. Kalau saya menjalankan ini, untungnya apa? Kalau saya menjalankan ini, ruginya apa? Kalau ini masih menjadi cara berpikir Anda, cara berperilaku Anda, sudah saya pastikan teman-teman tidak akan bisa bangun. Anda harus bisa menghilangkan ini, untung ruginya apa ya. Pada saat Anda melakukan sebuah perjalanan spiritual, itu sudah tidak ada untung rugi teman-teman. Sudah tidak ada tendensi Anda bangkit, mau dibangkitkan mau tidak dibangkitkan, itu tidak ada tendensi. Mau Anda diangkat derajat atau tidak ada tendensi. Anda diakui sebagai hamba, itu sudah luar biasa. Nah inilah teman-teman. Nah ini yang tidak Anda sadari pada saat Anda melakukan riyadhah, supaya bisa bangkit dari keterpurukan, supaya ekonominya mapan. Nah, langkah-langkah ini tidak Anda perhatikan ya, tidak Anda sadari bahwasanya teknik ini sangat penting sekali gitu. Pada saat Anda melalaikan teknik ini, melupakan teknik ini, ujung-ujungnya ya tadi, untung rugi. Akhirnya apa? Tuhan ini sesuai prasangka hambanya gitu. Akhirnya apa ya, untung ya rugi. Waduh, saya sudah menjalani laku ritual, saya menjalani puasa, saya menjalani zikir, saya sudah berusaha mati-matian, kenapa kok hidup saya ini seperti ini terus?
Jadi Anda sudah menyesal dengan apa yang sudah Anda lakukan, ya, menyesal dengan ibadah Anda gitu. Padahal Anda bisa ibadah itu sangat luar biasa, itu adalah nikmat tersendiri gitu. Orang lain itu jarang bisa beribadah pada saat dia itu dalam posisi mewah, itu jarang beribadah, lupa, terlena karena kemewahan tadi. Anda diingatkan, ya, dengan ujian dan cobaan Anda bisa beribadah, harusnya Anda bersyukur, bukan malah Anda kufur gitu dengan mengatakan bahwasanya saya sudah wirid, sudah. Pada saat ada sebuah teknik, ini loh caranya seperti ini, Anda belum mulai menjalani sudah mundur sebelum menjalani. Nah, itu kan alasan. Jadi hilangkan alasan-alasan apapun yang ada di dalam diri Anda. Ada lagi katakanlah, puasa muti 40 hari. Nah terus bagaimana kalau saya menstruasi? Akhirnya tidak jadi. Akhirnya ya tidak jadi menjalankan. Nah ini kan alasan gitu. Anda masih terjebak oleh sesuatu yang lahiriah gitu. Padahal amalan Anda ini amalan batiniah. Ini yang Anda harus Anda bisa pisahkan ya. Mana itu yang masuk lahir, mana itu yang masuk batin. Anda harus bisa memisahkan. Supaya apa? Supaya Anda itu bisa bangkit, supaya Anda itu bisa survive dan tidak banyak alasan. Karena justru alasan inilah yang akan membelenggu Anda untuk bangkit. Karena sifat dari jasad kita itu pinginnya enak, pokoknya pinginnya untung, pinginnya yang enak-enak. Pada saat diajak soro, pada saat diajak untuk berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, ini tidak mau. Alasan lelah, alasan capek, alasan tidak ada waktu. Ini kan semua alasan. Sebagaimana sebelum video-video sebelumnya, alas itu ombo ya. Jadi hutan itu luas, tapi si ombo alasan. Kenapa? Kamu bisa alasan apa saja bisa untuk menghindar dari tanggung jawab, untuk menghindar dari proses ini. Nah itulah teman-teman yang harus teman-teman kendalikan, yang teman-teman harus bisa pikirkan, sehingga teman-teman itu tidak ada pertimbangan untung dan rugi dalam menjalankan laku ritual spiritual ketuhanan. Ya, jadi saya ingatkan lagi, jangan sampai terjebak dengan alasan Anda. Alasan Anda itu pasti untung dan rugi. Apapun itu. Wes Pak, saya menderita sejak kecil gini. Itu kan alasan-alasan gitu. Supaya Anda ini terkasihani, supaya Anda ini istilahnya orang terzalimi, harus dibantu dan sebagainya. Ya cuma lagi jangan seperti itu, terlalu banyak alasan. Anda harus melangkah, Anda harus keluar dari zona nyaman. Kalau Anda masih memakai alasan-alasan ini, Anda terjebak di zona nyaman, akhirnya tidak bisa bangkit. Akhirnya apa? Justru malah tenggelam. Sudah hancur, diinjak-injak, sekalian dikubur. Ya, kuncinya ada di alasan tadi. Anda tidak mau ya mengendalikan alasan Anda, yang selalu keluar pingin enaknya saja, ingin untung dan rugi. Ya, demikian saudaraku Jumat Wage, kaitannya dengan alasan. Ya, semoga teman-teman bisa memahami dan dapat dipahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.